Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika di podcast Banten Hai. Dalam beberapa hari ini kita dihebohkan dengan snack dan uang transport anggota KPPS. Kita tahu bahwa tahapan pemilu sedang berlangsung. Pelantikan KPPS dan BIMTEK baru saja dilaksanakan di berbagai kota. Dan kemudian muncul soal kekecewaan anggota KPPS terkait dengan snack dan uang transport. Dan di Banten menurut catatan saya itu terjadi di Tangerang Raya dan Kabupaten Pandeglang. Salah satu sekretaris kita undang, saya coba mengundang semuanya sebetulnya, tapi hari ini memenuhi undangan kami, sekretaris KPU Kabupaten Tangerang. Saya manggilnya Kang Repa. Assalamualaikum Kang Repa. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini lagi wabarakatuh. sibuk ya? Ya, lumayan padat jadwalnya. Ya di ini. Kesini nggak nyasar kan ya? Nggak ya? Alhamdulillah ya, masih wilayah Serang aman saya Aman kira. ya. Kan tadi saya di awal buka soal isu snack, Siap. ya ramai snack ada uang KPPS. Tentu Betul. ini mengagetkan banyak pihak di saat pemilu sudah sebentar lagi begitu ya. Dan KPPS adalah salah satu ujung tombak mungkin dalam penyelenggaraan pemilu. Siap. Nah, emang terjadi di beberapa kota, tidak hanya di Kabupaten Tangerang. Betul. Menurut saya ini sebetulnya kronologinya gimana sih Kang sampai kemudian muncul sampai di medsos segala macam. Berdasarkan apa yang dialami atau waktu itu Kang Repa gimana tuh posisinya? Ya, saat itu memang kegiatan pelantikan itu kan dilaksanakan di tanggal 25 ya. Pelantikan KPPS dan itu serentak. Ya. Serentak seluruh Indonesia. Dan saat itu saya mendapatkan jadwal untuk memonitoring di salah satu desa di Kecamatan Solear di Desa Munjul. Artinya tidak ada di tempat pelantikan. Iya, artinya saya ada di tempat pelantikan saat itu bareng dengan Pak Kapolres dan Pak Ketua KPU juga. Pak Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Pak Muhammad Umar gitu. Jadi ada acara lain selain di pelantikan itu. Enggak, memang acara di Desa Munjul itu untuk kegiatan pelantikan. Pelantikan KPPS serentak gitu. Nah, kemudian tiba-tiba menerima laporan dari mana? Dari bawahan atau dari lihat di medsos? Iya, saya dapat kabar dari teman ya bahwa memang berkaitan dengan snack ini ya ada beberapa pertama pelaksanaan kegiatan pelantikan KPPS ini terlambat datangnya. Kemudian snack datang terlambat. Kemudian saya berkomunikasi langsung dengan pejabat membuat komitmen Pak Haji Agung gitu, dan di hari itu juga kami inspeksi langsung ke lapangan memastikan gitu sebetulnya penyebab keterlambatan ini tuh apa gitu. Ternyata memang kami bertemu dengan penyedianya dan penyedia pun menyampaikan memang kewalahan di dalam satu hari itu harus mendistribusikan di beberapa titik pelaksanaan kegiatan pelantikan se-Kabupaten Tangerang. Oh, dia melaksanakan. Betul, dan memang di hari itu juga si penyedia menyampaikan bahwa sudah dibantu dengan menggunakan aplikasi Lalamove itu gitu untuk pengirimannya. Namun memang ya itu tadi ya terlambat ya nyampe. Dan itu bukan dari KPU ya gitu ya? Ya, saya akui gitu, itu di luar prosedur untuk teknis di lapangan kan pelaksanaan kegiatannya gitu. Dan ya saya juga ya karena memang di luar kendali ya mohon maaf atas peristiwa hal itu gitu. Tapi ada berapa yang artinya diterima oleh KPPS si snack itu? Oh iya, jadi pada saat saya berada di Desa Munjul ya itu tepat waktu justru kaitan dengan snack, karena memang di hari itu juga hadir Pak Kapolres juga gitu. Hari itu ada berapa kegiatan Kang? Apa berapa titik gitu? Kalau berapa titik ya lumayan banyak karena memang pelaksananya serentak ya. Serentak ini. Oh, dan semua panitia fokus ke acara terjun ke lapangan semua untuk melakukan kegiatan snack mahal yang biasa berjalan begitu. Ini juga perlu saya sampaikan gitu. Jadi ya karena memang fokus kami adalah persoalan pelantikan dengan BIMTEK KPPS ini dari yang sudah ya berjalan dengan baik gitu. Fokus kami ini semuanya harus sukses. Karena kita sedang mengawal kegiatan tahapan pemilu yang saya kira ini semuanya harus berjalan kondusif gitu.
Nah inilah yang di luar kendali kami tadi. Malah snack gitu. yang ramai deh. Malah snack yang ramai begitu. Aduh. Dari kejadian ini Siap. apa kemudian evaluasi apa langsung di rapatan seperti apa? Ya, dari kejadian ini pertama saya sampaikan kita lakukan inspeksi ke bawah dan di hari itu juga kemudian ada rapat pimpinan ya dengan karena memang di hari itu ada beberapa teman-teman dari Badan Ad Hoc PPK ya mereka datang ke kantor KPU gitu untuk konfirmasi. memintai konfirmasi nih persoalannya apa nih gitu. Nah, disitulah gitu kami sempat berdiskusi lah dengan teman-teman Badan Ad Hoc di situ. Oh, artinya sudah duduk bersama. Sudah duduk bersama, iya, dan di situ juga bersama dengan pimpinan Komisioner KPU Kabupaten Tangerang, saya memutuskan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan ini ya harus betul-betul dikawal gitu. Dan saya sampaikan juga bahwa berkaitan dengan besoknya pelaksanaan kegiatan untuk BIMTEK KPPS ini jangan sampai terjadi lagi gitu. Oh, BIMTEK belum ya? Udah. Iya, BIMTEK memang di hari itu ada. Oh, ada. Namun pelaksanaannya alhamdulillah ya lancar ya. Dan di tanggal besoknya di tanggal 26 ya kami betul-betul fokus semuanya. Oh, setelah itu lancar. Hanya di kejadian itu aja. Iya, memang yang luar biasa itu memang di Pelantikan ya. snack ya betul. Dipelantikan ya. Nah, karena Pak, snack sudah selesai, artinya muncul terus disusul dengan uang transport. Nah, ini Saya tidak paham tuh. Maksudnya gini. Kalau lihat baca medsos ada beberapa pengakuan yang saya perkirakan bahwa keluhan anggota KPPS lah. Dalam pengakuannya misalnya beberapa medsos bahwa dia mendengar anggota KPS lainnya menerima sementara dia tidak. Saya tidak tahu apakah KPS lainnya itu yang dimaksud itu sesama KPS di Kabupaten Tangerang atau di daerah lain, saya nggak tahu. Maksudnya memang sudah tahu dan sudah ada anggaran memang untuk uang transport itu. Ada anggaran untuk transport itu ada. Memang itu sudah dirapatkan ya dengan pimpinan di KPU RI gitu. Namun memang besaran ya untuk KPU Provinsi Banten yaitu nilainya ya transport itu 50.000. Oh, sebanten. Sebanten tuh 50.000. Gitu. Dan memang ada yang sudah cair apa masih itu? Oh iya, prosesnya memang kan pencairan transport ini kan ada mekanisme yang harus kita lalui. Pertama itu kan kita mengajukan SPM ya ke KPPN gitu. Oh, APBN ya. Oh iya, anggarannya anggaran APBN, Iya, betul. iya, betul. Jadi di tanggal 29 di hari Senin itu kita sebetulnya dana itu sudah masuk. Sudah masuk ke rekening KPU. Kemudian kita lakukan verifikasi apa? Ya, enggak, pengiriman ulang lah gitu. Artinya kita transfer ke rekening RDP, rekening dana pemilu itu di hari Senin juga di tanggal 29. Artinya kalau untuk transport, ATK, spanduk, kemudian juga uang kebersihan di kegiatan pelantikan KPPS itu di hari Senin di tanggal 29 itu sudah kami pastikan itu sudah terdistribusi. Artinya memang tidak bisa diberikan saat hari H ya? Tidak bisa karena memang ada proses. harus proses gitu. Ada mekanisme dulu yang harus kita lalui gitu. Jadi mungkin KPS berharapnya setelah acara pelantikan karena bahasanya uang transport ya. Betul. Kan transport itu pulang setelah acara. Ini ternyata dalam prosesnya tidak bisa langsung hari itu juga. Betul. Kemudian transport BIMTEK izin. Jadi kaitan dengan transport BIMTEK itu pun sudah masuk ke rekening KPU. Di hari Rabu kemarin tuh, di hari Rabu tanggal 31. Dan itu pun sama kita lakukan pengiriman ke rekening RDP juga gitu, dan informasi dari beberapa teman juga per hari ini ya itu sudah dibagikan juga. Artinya semuanya setelah acara kan? KPPS ya. Iya, setelah acara. Begitu seperti itu sih. Nah, ini kan tentu juga kita tentu berharap ini tidak menjadi dinamika tidak mengganggu semua proses pemilu karena kita tahu sebentar lagi. Betul. Dan KPU sebagai penyelenggara pemilu begitu ya. Dalam bekerjanya saya dengar juga sampai 24 jam, betul kan? Ya. Alhamdulillah ya memang saya cukup lama, kurang lebih ya 13 tahun lebih di KPU. Memang KPU ya tugas kerja, beban kerja di KPU itu memang sangat luar biasa, Pak. Gitu. Jadi
belum lama juga kan terbit surat Pak Sekjen 177 bagaimana di hari Sabtu Minggu dan kemudian juga di hari libur nasional ya kami tetap harus bekerja. Tetap masuk. Tetap masuk Pak. Jadi libur nasional gitu. tidak berlaku buat Tidak berlaku untuk KPU gitu. ini luar biasa gitu. Maka ya mudah-mudahan gitu atas niat kami juga mengawal tahapan pemilu ini yang luar biasa beratnya gitu kan. Kami berharap bahwa ini membuahkan hasil yang baik lah gitu, bahwa pelaksanaan pemilu di 2024 ini berjalan lancar dan kondusif dan gitu. lebih baik dari sebelumnya lah. Lebih baik betul pastinya. dari sebelumnya begitu. Nah kan untuk menjaga ritme kerja yang tinggi begitu, berarti apa yang dibuat di sisa, apakah sistem piket juga kan seperti yang seperti pabrik gitu, sip-sipan gitu, gimana sih itu? Iya. Mungkin kalau pabrik ada sip-sip kerjanya ya. Tapi kalau kami di KPU ya integritas 24 jam ya. Oh. Jadi jam berapapun di kontak harus siap. Jadi ada memang di jam-jam tertentu ya saya kira ya jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Kami di KPU dituntut untuk cepat merespon, cepat tanggap gitu. Karena memang di pagi hari pun di jam 2 tersebut ya bisa saja kayak kami dimintai untuk data dukung gitu. Jadi dan itu harus segera direspon sama kita secepatnya gitu. kurang tidur, bangun tidur, lihat medsos rame tuh. Pusing juga berarti ya. Luar biasa Pak. Jadi luar biasa emang. Nah, sekarang Gitu. tahapan sudah masuk Dinamika ya, Pak, Ya, ya? dinamika. Betul. Nah, sekarang tahapan pemilu sudah masuk ke semakin krusial gitu ya. Betul. Kalau tidak salah sudah logistik ya, distribusi logistik apa. Ya, distribusi Nah, logistik. sampai mana tuh sekarang untuk di Tangerang sendiri? Oke, saat ini saya kira semua sama ya. Karena memang ada kegiatan pengesetan dan packing di jadwal minggu-minggu ini gitu. Sebetulnya pengesetan itu kalau merujuk ke surat Pak Sekjen itu kan tanggal 31 sudah harus selesai semuanya. Namun kan memang kebijakan tersebut berlaku untuk semua satker gitu. Dan saya menanggapi hal ini hal yang cukup baik menurut saya karena memang pimpinan juga sudah memperkirakan hal itu sesuai dengan jadwal dan tahapan gitu. Ya kami di jajaran sekretariatan di semua satker saya kira ya kami menyambut hal itu dengan baik gitu bahwa proses logistik ini harus sesuai jadwal, tepat waktu salah satunya prinsip logistik itu tadi gitu. Jadi memang harus tepat waktu. Dan gitu. Kang Repe ikut mengawal di lapangan itu soal itu. Ya alhamdulillah ya, ini sangat luar biasa. Jarang Kami pulang dong. jarang pulang. Saya baru 3 malam menginap di kantor juga gitu. Oh, jadi sekarang iya, wajar lah gitu ya, apa tidur di kantor jadi biasa gitu. dokter mondok di kantor kan. Tepatnya begitulah. Nah, Gitu. kemudian dengan tentu kan stamina, fokus, apa segala macam. Bagaimana kemudian menjaga, apalagi dengan kejadian ini ya. Betul. Bagaimana mensolidkan di internal atau di kesekretariat, apa yang sering dilakukan kan? Iya, pertama komunikasi ya. Kedua koordinasi. Ini menurut saya hal yang penting agar instruksi arahan dari pimpinan semuanya secara berjenjang itu tersampaikan gitu dan itu dilaksanakan dengan baik. Dan itu harus dilaksanakan dengan baik. Artinya secara bicara administrasi sistem sudah semaksimal mungkin ya. Sudah semaksimal mungkin Pak ya saya kira. Ketika ini. di luar dugaan Karena makanya kita kaget. iya. Kami di KPU harus betul-betul kuat. Harus kuat betul. Nah, Karena ketika ada kayak gini kan, gimana tuh pasti kan jadi ganjelan begitu ya, jadi ganjelan, jadi pikiran. Gimana tuh menjaga? Saya kebayang aja gitu. Istirahat mungkin kurang gitu ya, menjaga stamina, dinamika makin tinggi. Betul. Nah, gimana tuh menjaga? Luar biasa ya, kita pertama tidak pernah melupakan peran Tuhan ya. Pertama kita ya berdoa, kedua ya kita maksimalkan ikhtiar karena ini sudah menjadi tugas dari penyelenggara pemilu ya mau tidak mau Pak Yadi. Resiko dan tanggung jawab. Resiko ya, jadi kita harus siap lah gitu untuk melaksanakan tugas. Berarti mengawal tugas pemilu sebagai dengan baik. sekretaris KPU Kabupaten Tangerang sudah berapa lama, Kang? Saya dari 2021 ya. 2021. 12 Maret itu. Oh. Iya gitu. Hampir 3 tahun 4 tahun ya. Ya kurang lebih lah. Oke. 3 tahun. Nah, ini terakhir pertanyaannya mungkin karena saya tahu nih beliau padat.
Hari ini ada agenda saya. Siap. Hari ini harus ke Jakarta. Ada kegiatan. Tuh kan. Tapi karena apa harapan dari kejadian ini? Apa harapan ke depannya dan kemudian harapan pemilu di Kabupaten Tangerang, terutama di Banten, silakan. Ya, saya berharap bahwa pertama merespon terkait dengan peristiwa kemarin, kami memohon maaf karena memang saya kira ini membuat kisruh lah ya, gonjang-ganjing di mana-mana gitu. Terutama ya permohonan maaf kepada pimpinan di KPU RI gitu. Saya ya melihatnya bahwa ini dinamika, namun kami akui gitu ada miskomunikasi gitu, miskoordinasi juga gitu. Jadi ya untuk kedepannya saya berharap betul bahwa terutama di jajaran kesekretariatan kita harus kompak, satu komando terhadap instruksi arahan pimpinan. Dan saya berharap bahwa di pemilu 2024 ini bisa kita lalui bersama dengan kondusif, aman, sukses. Itu harapan saya sih. Gitu. Oh, luar biasa. Begitu. Dan luar biasa juga dari sibuk sempat gitu menunjukkan kita. Siap. Terima kasih Kang. Mudah-mudahan kita juga bisa nanti ngobrol dengan sekretariat yang lain ya. Oke, baik. Salam buat teman-teman kalau ketemu. Siap. Bilang Banten Hai undang gitu. Baiklah, itu dia podcast kita hari ini dengan Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang, Kang Repa. Mudah-mudahan dari kejadian kemarin tentu menjadi evaluasi lebih baik lagi ke depan. Siap. Amin. Sesuai dengan harapannya bahwa pemilu 2024 aman, lancar gitu ya. Kondusif dan semua yang memiliki hak untuk memilih silakan memilih. Betul. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.